pakai pulpen kah apa gimana caranya? Buat apa? Buat nyoblos. Buat nyoblos nanti biasanya disediain paku. Oh pakai paku, Iya. bukan pakai pulpen yang enggak, coret. enggak. Oh iya, Nah, kita kan mau tahu. gue juga nggak tahu itu. Namun gue udah yakin banget sama pilihan gue sendiri. Wey, tahun pemilu nih. Bener banget. Akhirnya kita pertama kali nyoblos nih sebagai kaum milenial. Kita sih pertama kali. Pertama kali. Buat kali ini gue mau kedua kalinya nih. Tua, tua, Udah tahun tua banget nih, banget. umurnya udah ketahuan ya guys. Oke, karena dia udah pertama kali, kayaknya bagusnya kita tanya-tanya nih Chan, supaya kita tahu nih nanti ada gambarannya saat kita pemilu nyoblos. Coba apa yang lu bingungin buat pemilu kali ini? Gimana? Coba lu ceritain dong dari pertama sampai akhir. Oke. Gimana caranya nih kita? Tahap-tahapnya Tahapnya, sampai oke. nyoblos selesai. Buat pertama sih lu pada harus daftarin diri dulu ya dari mungkin RT RW setempat. Mungkin dari gue sih waktu kemarin ada orang TPS-nya dari RT RW gue itu datang ke rumah. Oh. Jadi daftarin diri lah. Habis itu nanti di hari H, kebetulan nanti tanggal 14 Februari kita langsung ke TPS tuh. Biasanya pagi-pagi kalau buat nyoblos. Itu kita mesti bawa apa, Bel? Oh, nggak usah bawa apa-apa. KTP nggak usah. Bukan Bawa nyoblos, KTP. KTP doang, data diri pribadi harus kita bawa. Itu tuh. pakai pulpen kah apa gimana caranya? Buat apa? Buat nyoblos. Buat nyoblos nanti biasanya disediain paku. Oh pakai Oh, paku, iya. bukan pakai pulpen yang enggak, coret. enggak. Oh pakai paku. Pakai paku nanti kan lu Kertasnya gede banget ya, katanya? ada beberapa dong. Oh, kertasnya ada banyak? Ada banyak. Boleh, Kan saya itu tahu. dari DPRD. Oke. Ada DPRD kota, Oke, ada dua dong. lalu juga nanti kita ke presiden. Oh, oke. Jadi emang tapi itu semuanya sama-sama besar kertasnya. Oh tidak, kalau misalnya presiden kan sesuai Tiga. calon Oh. cuma 3. Untuk Oke. sekarang. Iya, Untuk untuk sekarang. sekarang 3. Kalau yang waktu kemarin gua Dua. nyoblos 5 tahun lalu itu cuma 2. Oh. Gitu. Tapi buat DPRD dan DPRD kota itu gede banget. Karena banyak. Karena banyak. Kan lu tahu Partai sendiri lah politik banyak. Bener. Itu dia per kelompok satu gitu. Per atau komisi. Oh. Jadi kita langsung per komisi nyoblosnya. Iya, per Kontrak komisi. orang Jadi gitu ada ya? komisi 1 2 3 sampai berapa? Nanti kan banyak caleg-calegnya. Nah, lu pilih sesuai yang lu mau dan Sesuai kebutuhan kita Iya. ya, kebutuhan Berarti Indonesia kita gitu ya. tentunya mesti kenal dulu dong sama orangnya. betul, pastinya. Nah tahun lalu tuh gimana lu cara kenal dengan para caleg-caleg yang super banyak itu? Ya mungkin ke situ deh. Gak apa-apa ya, kita kan mau tahu. Gue juga tahu itu. Gak apa-apa banget. Oh iya, kalau kita juga nggak tahu ya guys untuk menghafal atau untuk mencari Iya, tahu karena- soal semua banyak caleg itu kan banyak Nah, banget. Karena gini dia, yang kita tahu yang di sosial media itu cuma presiden. Iya, yang kita bisa Karena caleg kulik-kulik tuh capres. banyak banget. Saking banyaknya kan. Oh jadi lu juga dulu tuh nggak gitu tahu ya? Nggak gitu tahu jujur nih. Mungkin ada Oke. beberapa. Mungkin dari berapa komisi mungkin ya 1 2 3 mungkin Benar. nggak tahu lah ya. Terus gimana? Pilihan lu tahun lalu apakah menang? Untungnya menang. Untungnya menang. Wah, Berarti bapak tercinta kita ya, Iya. Bapak Jokowi, betul. Aduh, gue deg-degan nih untuk sampai nanti di tanggal 14 Februari cara nyoblosnya dan lain sebagainya. Untuk baju tuh ada khusus nggak Oh. sih? Harus kemeja kah, putih kah, apa? Ya mungkin berpakaian rapi aja gitu, ya. yang penting rapi ya. Rapi. Gitu sih. Hmm. Tapi gimana? Buat lo berdua udah ada pilihannya? Kalau gua sendiri sih untuk kali ini jujur udah punya pilihan. Gue juga udah punya pilihan dong pastinya, kan udah nonton banyak debat, 4 debat yang gue tonton. Kalau lu sendiri Chan, gimana? Kalau gue pribadi, jujur aja gue yang debat keempat gue nggak nonton karena gue belum sempat nonton lah. Tapi debat-debat yang sebelumnya gue udah nonton. Nah, namun gue udah yakin banget sama pilihan gue sendiri. Aduh sayang banget dia nggak Kenapa? nonton yang debat terakhir kemarin yang Padahal cawapres. seru itu. Seru banget Seru itu banget debat. itu. Banyak sekali. Nah, banyak ya, lu harus nonton dulu. Tapi kan itu banyak banget ya di sosial media kita lihat ya. Betul. Cuplikan-cuplikan. Biasalah media ngegoreng-goreng setiap paslon. Tapi kan kita harusnya
nonton dengan full. Betul. Betul. Nggak boleh terbawa hoax kayak gitu. Betul. Nah kalau lu gimana? Kan udah nonton juga nih empatnya, Iya. lu semakin yakin atau justru goyah dengan pilihan lu? Oh tentu tidak. Oh, tentu Karena tidak. gimana ya? Gua buat kali ini ngedukung banget anak muda biar bisa maju lagi. Aduh, gue juga dukung banget lagi anak muda untuk memajukan Indonesia itu. Emang kuncinya tuh anak muda, Chan. Gimana? Kalau lu gimana, Chan? Maksud kalian berdua nih apa nih? Kode atau gimana nih? Hah? Kode atau Oh, gimana? enggak. Gitu ya. Mengutarakan saja. Mengutarakan sudut pandang kita. Kalau gue pribadi sih ngelihat dari track record ya. Karena karena kita nggak mau termakan dengan omong-omongan semata. Jadi kan Indonesia ini udah pengen deket banget nih dengan tahun emas ya. Betul, Indonesia Indonesia Emas Emas. 2045. Benar. Nah, jadi kita tuh harus memaksimalkan pilihan kita. Jangan sampai kita tuh nggak menggunakan hak suara kita. Betul, jangan sampai kita golput gitu maksudnya. Nah, kalau lu sendiri gimana? Lu semakin bener-bener udah bener-bener yakin nih dengan pilihan lu gitu? Oh, gue harus yakin banget dong dengan pilihan gue. Karena gue udah apa ya? Dengan 3 debat yang kemarin, gue udah ngedenger banget. Gue yakin banget dengan cara dia menyampaikan, cara dia berasumsi dengan data-data yang sudah konkret. Oh berarti misi yang lu paslon yang Oh, yang gua Yang lu inginkan. pilih. yang lu Yang pilih berarti lu sejalan banget tuh menurut lu. Oh tentu, karena bukan hanya visi misi tapi dengan cara dia berdebat, dia dia membicarakan hal-hal data-data yang konkret, yang nyata gitu, Bel. Lu yakin nih dia bisa nih memajukan Indonesia menjadikan negara maju dan Indonesia emas? Yakin nggak? Oh, gua yakin banget. Oh, udah yakin banget dia. Gua yakin banget. Yakin nih track recordnya bagus. Gini goreng dikit ya. Goreng dikit ya. Aku sebenarnya ngeri nih. Soalnya kan kita kalau misalkan cuma nonton dari secuplik gitu, sebaiknya kita cari tahu lebih lanjut lagi, jangan ditelan mentah-mentah doang. Bener. Harus bener-bener kita riset dulu gitu. Karena konten hoax nih sekarang udah menyebar banget. Udah di mana-mana. Bener. Dari yang kayak bahkan fitnah-fitnah pakai ini pakai itu gitu ada mic di sana ada mic di sini kan maksudnya itu kan tidak konkret gitu ya konten seperti itu. Kalau lu sendiri Kenapa Bel? Kenapa, Mau kode Bel? lagi Bel, mau kode lagi. lu bangga atau Apa? gimana Dengan apa nih? dengan apa ya? Tapi lu sendiri gimana deh? Apa? Kan Abel udah pasti banget, udah yakin banget. Gue juga. Kalau lu sendiri? Kalau gue sih dari debat pertama, kedua makin yakin, ketiga juga, apalagi yang keempat kemarin gue semakin yakin dengan pilihan gue. Anak muda pasti maju. Wah, Muda, Ken. anak Pasti muda. bisa Anak gue muda, di Indonesia. makanya Ken. Aduh, Cen, lu kemarin Kunci debat kemarin keberhasilan seru tuh banget. anak muda. Seru banget, Cen, debat kemarin. Sebenarnya nggak salah. Karena kita tuh waktu itu gue sempat dengar karena di Indonesia ini hak pemilihan itu dipegang paling banyak oleh anak muda. Jadi di mana anak muda ini yang menentukan pilihannya. Jangan sampai anak muda ini salah untuk memilih. Betul. Yang penting emang bener-bener udah yakin, udah riset, udah cari tahu dan cocok dengan pemimpin yang kita pilih. Jangan sampai kita golput. Dan benar-benar harus tuh kita gunakan hak suara kita, jangan sampai nanti hak suara kita itu justru malah disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak berwenang gitu. Nanti di riset, dicari tahu. Terus kalau yang kemarin gimana tuh? Soal banyak yang hoax gitu di konten-konten gitu. Apakah anak muda ini bakalan riset atau gimana? Anak muda ini bakalan riset atau gimana? Menurut Kalau lu nggak tahu pribadi sih, gimana? menurut gue pribadi kalau misalkan hoax-hoax yang baru kemarin terjadi itu cukup tidak masuk akal ya. Jadi menurut gue harusnya dengan sadar sih orang tidak mudah percaya. Cuma kan balik lagi banyak anak kecil yang zaman sekarang tuh udah akses atau mungkin orang tua yang nggak begitu ngerti, percaya aja. Tapi kan kita nggak bisa tuh untuk mengubah sudut pandang semua orang. Yang bisa kita atur kan sudut pandang diri kita sendiri. Itu yang penting kita
mencari informasi untuk diri kita sendiri, untuk orang terdekat, untuk keluarga dan teman-teman sekitar kita aja. Itu sih kalau gue. Kalau lu percaya hoax itu atau berita-berita yang menyeleweng itu? Kalau gue pribadi enggak. Karena apa ya? Kita anak muda harus diajarkan untuk pintar untuk mencerna Betul. semua. Itu nggak boleh kemakan hoax, Chen. Soalnya kalau kita kemakan hoax tuh dampak-dampaknya pasti negatif. Betul banget. Tapi pilihan yang sekarang nih kita mesti bener-bener gunain, dan kita tuh sebagai anak muda tuh harus menyatukan suara kita Betul. pada pilihan yang bener-bener, Untuk Indonesia. Untuk Indonesia, untuk Indonesia bisa maju. Benar. karena apa? Karena anak-anak kita yang ngerasain nanti. Pastinya. Betul. Dampaknya itu bukan untuk sekarang aja, tapi untuk Jangka kedepannya. yang akan Betul. datang. Pastinya kita nggak mau dong punya dampak negatif di kemudian hari. Makanya harus riset ya anak-anak muda, harus riset, cari tahu, jangan anti politik, jangan alergi sama politik. Iya. Gitu. Harus Itu buat cari tahu. kalian harus melek terhadap politik. Betul. Konten-konten yang di sosial media itu jangan ditelan mentah-mentah. Kalian harus cari dulu, entah di Google, entah di mana. Kalian harus cari itu kebenarannya gimana. Jadi jangan nonton berdasarkan yang di sosial media yang udah dipotong-potong. Ya, jadi gimana, Bel? Kenapa, Chan? Kalau yang pastinya kan orang nih yang nyebar-nyebarin konten-konten yang udah dipotong-potong, bahkan menyebabkan apa ya, Dek? Yang kayak Perspektif Perspektif. lain gitu. Bener. Itu gimana ya? Itu kan pastinya nggak mungkin orang-orang tua dong. Betul. Pasti anak-anak muda. Anak-anak muda ya. Oknum-oknum yang menyalahgunakan sosial media. Betul. Pastinya Untuk kita kepentingan harus pribadi. itu sih, Chen. Kita tuh harus melihat lagi apakah data itu benar atau tidak. Benar kata dia tadi. Dari semua itu kita harus riset kembali apakah itu benar, valid atau tidak beritanya. Kalau tidak valid berarti itu salah satu bukti hoax. Nah, itu bisa dilaporkan, Chen. Kalau berita-berita hoax seperti itu bisa ke KPU, karena kan KPU sendiri itu memiliki moto jangan termakan hoax tentang berita pemilu ini, karena pasti banyak banget nih yang goreng-goreng nih, apalagi masalah politik kayak gini. Karena untuk kepentingan bersama Betul. ya. Oknum-oknum Oknum tersebut. itu tuh bekerja untuk kepentingan seseorang. Betul. Karena pastinya setiap pasangan calon ini punya visi misi yang berbeda dan niatnya itu untuk memajukan Indonesia. Tapi pastinya tentukan pilihannya itu kepada diri kita Kepada sendiri. diri sendiri, kepada warga Indonesia kembali. Gimana nih, kan ada juga nih, ada satu topik kayak ada beberapa orang yang nge-spill di sosial medianya juga kalau misalkan mereka ditawari buat konten ini di IG story atau di sosial media lainnya dan akan mendapatkan upah, dan konten yang harus mereka upload itu adalah konten untuk mengusung salah satu paslon, misalkan paslon nomor berapa. Tanggapan kalian gimana nih? Apakah kalian pernah ditawari atau pernah dengar cerita dari teman-teman kalian sendiri? Gimana? Kalau lu sendiri, Bel, gimana? Lu dulu. Jujur nih, kalau untuk hal seperti itu mungkin ke pribadi, kembali ke si influencer sendiri ya, apakah influencer itu mau atau tidak. Tapi baiknya sih jangan, karena kan kecuali dia tim sukses dari Iya. paslon tersebut. Kalau misalnya lu belum menentukan pilihan lu tapi lu ikut mempromosikan, nah Tapi lu pernah kan lihat orang yang bikin konten kayak iya, gitu? banyak, karena di TikTok gua seliwiran satu dua pasti ada. Gue juga tuh kayak gitu. Nah, Itu banyak banget Bel itu. Yang kayak begitu. Banyak banget. Kita belum tentu apa ya? Mereka belum tentu memberikan suatu informasi yang benar. betul. Tujuannya ya balik lagi itu kepentingan pribadi. Nah, ya itulah pokoknya akhir dari ini tuh, maksudnya kesimpulan yang bisa kita ambil adalah ya anak milenial itu harus menggunakan suara dengan sebaik-baiknya, tapi jangan sampai termakan berita-berita hoax yang ada berseliweran di sosial media. Itu banyak sekali, harus pintar-pintar meriset gitu. Oke. Terus buat kalian jangan sampai golput. Jangan sampai tidak menggunakan hak suara kalian, karena Indonesia maju berkat pilihan dari kalian sendiri. Berkat Betul. pilihan dari semua warga Indonesia.
Oke, teman-teman, cukup sekian ngobrol-ngobrol kita malam ini. Sampai bertemu di lagi-lagi podcast. Dadah. Yang selanjutnya, bye bye.